Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sahabat muslim sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan materi kita tentang fadilah atau keutamaan sholat sunnah rawatib, dan insya Allah hari ini adalah edisi yang terakhir, episode terakhir, bagian yang kelima tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja lan ngetokake sapa Tabrani, wa akhraja lan ngetokake hadis sapa Tabrani, Imam Tabrani, an Amr ibnu As, saking Amr ibnu As radhiyallahu taala anhu. Qala stawu sapa Amr ibnu As, jitu teko sapa ingsun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hale utawi Kanjeng Nabi iku qaidun lelenggahan, iku qaidun duduk lelenggahan, fi unasin ing dalem pira-pira menungso, min ashabihi saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, minhum setengah saking sahabat Umar bin Khattab utawi Umar bin Khattab. Fa adraktu mongko nemu sapa ingsun akhirul hadisi ing akhir hadis, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hale utawi Kanjeng Nabi yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong salat sapa man arba'a rakaatin ing 4 rakaat qoblal asri sadurunge asar, lam tamassuhu mongko ora bakal nyentuh, ora bakal demek hu ing man apa annaru neraka. Ini bagian yang kelima, bagian terakhir tentang fadilah sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Hari ini kita diterangkan tentang qobliyah asar. Jadi sebelum asar itu ada sholat qobliyah 4 rakaat, tapi pengerjaannya adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Walaupun ini para ulama sepakat ghairu muakkad, tidak dianjurkan atau tidak disangatkan, tetapi di hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibnu As ini pernah beliau bertemu dengan Rasulullah di masjid dan Rasulullah waktu itu sedang ngaji, sedang memberikan ilmu kepada para sahabat beliau. Di akhir hadis, di akhir ilmu yang beliau dengar, Amr ibnu As ini mendengarkan bahwa man shalla arba'a raka'atin qoblal asri, barang siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar, la yamassuhun naru, maka tidak akan menyentuh dirinya api neraka, atau api neraka tidak akan menyentuh dirinya. Walaupun ini sunat ghairu muakkad yang tidak dianjurkan secara muakkad, tidak dianjurkan secara khusus ya. Tapi tetap diperbolehkan sholat sunnah sebelum asar. Dan asar merupakan sholat yang harus kita jaga, karena sholat asar ini para ulama berpendapat adalah sholatul wusta yang harus dijaga. Ketika kita sholat asar dengan sebaik-baiknya, insya Allah kehidupan kita ke depan akan lebih baik. Ada satu hadis pernah saya baca begitu. Jadi banyak para ulama ketika sholat asar ini ditambahi dengan wiridan yang agak panjang, sebagaimana beliau-beliau para ulama itu melakukannya setelah sholat maghrib. Jadi sholat menghidupkan 2 isya, yaitu sholat maghrib dan sholat isya, dihidupkan dengan banyak membaca wiridan, dzikir pada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Tetapi kalau waktu kita memang tidak longgar, mungkin masih punya bayi kecil, masih punya kesibukan-kesibukan, kewajiban-kewajiban rumah tangga yang harus kita lakukan, ya kita lakukan yang menjadi prioritas utama di rumah tangga kita.
Demikian para hadirin, saya lanjutkan untuk hadis berikutnya. Wa akhraja lan ngetokake sapa Abu Nuaim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abi Hurairah anna sak temene Abu Hurairah kala ngucap sapa Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-'asri arba'a raka'atin ghafarallahu lahu 'izzan wa ja'ala maghfiratan 'izzan. Jadi di riwayat yang lain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang sholat asar, maksudnya sholat sunnah asar, sebelum sholat asar 4 rakaat, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengampunan. Sekali lagi para pemirsa, para sahabat muslim yang dirahmati Allah, ketika kita ada motivasi ghafarallahu ta'ala, maghfurun lah, itu harusnya kita lebih senang bahwa ini betul-betul tujuan utama kita, yaitu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah asar, ya usolli sunnatal asri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala, itu 2 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat. Di sini tidak dijelaskan harus menggunakan surat apa, monggo surat Kafirun, kemudian yang kedua surat Al-Ikhlas sekali-sekali misalnya. Wa akhraja an ngetokake sapa Abu Ya'la an Ummi Habibah, saking Ummu Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane garwane Kanjeng Nabi radhiyallahu anha, taqulu ngucap sapa Ummu Habibah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha, manut utawi sapane wong hafadha kang jaga sapa man ala arba'ati rakaatin ing atase 4 rakaat qoblal asri sadurunge asar, banallahu mongko bangun sapa Allah lahu maring man baitan ing omah fil jannati ing dalem surga. Hadis lain dari Ummu Habibah bahwa orang yang sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat, artinya qobliyah, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah yang megah di surga nanti buat dirinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Saya kira cukup untuk materi keutamaan sholat sunnah rawatib pada hari ini, dan ini merupakan episode yang terakhir. Semoga besok kita bisa menambah ilmu dengan keutamaan atau fadilah yang lain, misalnya fadilah membaca Al-Quran, misalnya fadilah menghafalkan Al-Quran, misalnya fadilah membaca 3 ayat pertama surat Al-An'am. Ini nanti kita akan tetap terus dengan kitab Khazinatul Asrar. Semoga memberi manfaat pada kehidupan kita. Kita semakin berlomba-lomba saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muhammad, sehingga melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak hadis tentang fadailul amal, tentang keutamaan amal. Ini tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul sayang pada kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, al-ayah. Aqulu qawli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.